salli ala sayyidina wa habibi. Allahumma salli ala, Allahumma salli ala sawik, Allahumma salli ala, Allahumma salli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu tanya jawab tentang terkait masalah hukum sholat tarawih. Ketika kita hendak sholat tarawih, di situ ada sebagian kaum muslimin itu di sela-sela di jeda sholat tarawih itu melantunkan yaitu sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu maksudnya setiap 2 rakaat setelah salam, lalu kemudian dipimpin oleh Bilal, lalu kemudian disaut dengan jamaah, yaitu bersolat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala, Allahumma salli ala sawik, Allahumma salli ala, Allahumma salli ala Sayyidina wa Bina wa Milna wa Mulana Muhammad. Apakah perbuatan ini ada syariat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apakah ada contoh dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi jangan salah paham ya teman-teman ya. Kita ini memang dianjurkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada pada tempatnya. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan ketika di sela-sela sholat tarawih 2 rakaat itu dibacakan sholawat? Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu jawaban dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah ini ya. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Jadi ada 2 hal yang ditanyakan ya. Yang pertama terkait dengan masalah sholat tarawih bersama imam masjid yang antara rakaat-rakaat tarawihnya dijeda dengan selawat-selawat. Iya, betul. Besarkan suaranya saling sahut menyahut. Iya. Jawabannya bahwa seorang itu sholat tarawih secara berjamaah itu adalah suatu hal yang diinginkan di dalam syariat. Ya, karena memang sholat tarawih disyariatkan berjamaah. Ya. Berjamaah itu, kebersamaan itu adalah hal yang dicintai dan dituntut. Iya. Karena itu melaksanakannya secara berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Betul. Itu kaidah umum pada sholat yang disyariatkan berjamaah, melaksanakannya secara berjamaah itu lebih baik daripada melaksanakannya sendiri. Apalagi kalau dia sholat bersama imam hingga selesai. Nabi SAW bersabda, Innar rajula idha qama ma'a imamihi hatta yansarif khusiba lahu qiyamul laila. Sungguhnya seorang lelaki apabila dia berdiri bersama imamnya sholat malam sampai dia selesai, akan tercatat untuknya seperti sholat 1 malam suntuk. Iya. Adapun kekeliruan yang terjadi di seperti yang disebutkan, ya sisa kalau dia bisa nasihati, dia nasihati. Sholat tarawih itu ada di dalam hadits Nabi, beliau melakukannya. Walaupun tidak setiap malam beliau lakukan. Di sebagian riwayat beliau lakukan 3 malam, ada sebagian riwayat 4 malam. Dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi tidak melakukannya setiap malam. Ketika beliau hidup, karena khawatir diwajibkan atas umatnya. Iya, khawatir diwajibkan. Setelah Nabi meninggal, hukum sudah tetap, syariatnya hanya sunnah. Maka dihidupkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, itu berjalan kepada kaum muslimin setelahnya. Dihidupkan secara berjamaah. Betul. Dan tidak ada nukilan dalam satu riwayat pun, tidak di masa Nabi, tidak di masa para sahabat, mereka berselawat antara sela-sela jeda rakaat tarawih itu. Ya. Tidak ada yang berkata bahwa kenapa kita dilarang berselawat. Tidak ada yang melarang berselawat. Berselawat silahkan, tapi cari tempat yang lain. Iya, Ustaz. Jangan berselawat di tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak melakukannya. Bahwa mereka berkata, kami cinta selawat kepada Nabi. Semuanya cinta berselawat kepada Nabi. Dan sahabat Nabi itu lebih cinta berselawat kepada Nabi, melebihi kita semua. Bersamaan dengan itu, mereka tidak ada yang melakukannya. Mereka itu baik, mereka akan mendahului kita. Dan Nabi tahu andai kata itu baik, maka Nabi akan menjelaskan kepada kita. Ini masalah sholat, dihadiri oleh seluruh kaum muslimin, orang-orang melihatnya. Harusnya banyak nukilan. Kok tidak ada riwayat dalam hal itu? Harus kita ingat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad."
Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka itu adalah hal yang tertolak. Yang tertolak ya. Hal yang tertolak. Nah, Ustaz. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah membaca sholawat di jeda-jeda sholat tarawih setiap 2 rakaat. Dan ternyata hasilnya adalah itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Lalu kemudian ada yang bertanya, kenapa sholawat itu kan baik, kenapa dilarang? Nah, teman-teman, jadi ada sebagian kaum muslimin yang bertanya tentang hal itu. Kita tidak melarang mereka untuk bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada hakikatnya, ketika sholat tarawih, Nabi dan para sahabat itu tidak melakukan bersolawat. Jadi intinya, ketika kita sholat tarawih, kita harus mengikuti ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi tidak melakukannya, namun kenapa kita ini sibuk untuk melakukannya hal itu? Dan tentu ini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di luar sholat tarawih itu tadi ya. Kalau Nabi mencontohkan, maka kita mengikuti. Namun Nabi tidak melakukannya. Nah, teman-teman, jadi kita tidak melarang siapapun untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu kita melakukannya ada pada tempatnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mau bersolawat kapanpun, dimanapun ya, kita dibolehkan. Namun tidak seperti yang ada di dalam sholat tarawih itu, yaitu ketika jamaah melakukan sholawat, lalu kemudian diiringi dengan jamaah yang lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi patokannya adalah kita harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi itu melakukan, ataukah Nabi itu tidak melakukan? Nah, maka dari itu kita harus i'tiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan yaitu tentang bid'ah-bid'ah dalam sholat tarawih ya. Dan ini saya baca dari Al-Manhaj ya. Yang pertama adalah sholat tarawih dengan cepat, laksana ayam mematuk makanan. Ini saya singkat ya. Yang kedua adalah membaca surat Al-An'am dalam 1 rakaat dari sholat tarawih. Lalu yang ketiga, bid'ah mengumpulkan ayat-ayat sajadah. Yang keempat, membaca beberapa ayat yang disebut ayat-ayat hirs, yaitu perlindungan. Yaitu mengumpulkan beberapa ayat yang mereka sebut dengan nama ayat-ayat perlindungan. Lalu dibaca secara keseluruhan di akhir rakaat dalam sholat tarawih. Yang kelima, bid'ah zikir dan doa ketika hendak memulai sholat tarawih. Yaitu misal ucapan seorang Bilal atau imam ketika hendak memulai sholat tarawih yang dibaca dengan berjamaah dan suara keras. Nah, seperti tadi ya. Sholatul tarwihi fi syahri Ramadana rahimakumullah. Nah, ini nanti terus jamaahnya kemudian menyahut ya. Kemudian yang keenam, berzikir dengan dipandu seorang Bilal. Kemudian yang ketujuh, mengkhususkan membaca kunut pada sholat tarawih. Yang kedelapan, sholat tarawih bersama-sama antara kaum laki-laki dan kaum wanita dalam satu masjid. Di antara kebid'ahan dan kemungkaran dalam masjid yang berkaitan dengan sholat, terutama sholat tarawih, yaitu melakukan sholat berjamaah campur baur antara kaum laki-laki dan kaum wanita dalam satu masjid. Itu ada memang ya, ada, saya pernah lihat videonya. Dan yang kesembilan, zikir dengan suara keras dan berjamaah seperti khor, yaitu zikir berjamaah dengan suara keras seperti khor pada setiap waktu istirahat dalam sholat tarawih. Lalu kemudian yang ke-10, zikir berjamaah dengan suara keras saat akan dimulainya rakaat baru dalam sholat tarawih. Bacaan zikir yang diamalkan setiap selesai salam dari 2 rakaat sholat tarawih dan kemudian hendak memulai rakaat yang baru. Zikir seperti ini termasuk perbuatan bid'ah. Tata cara dan bacaan zikir tersebut antara lain seorang Bilal membaca fadlu minallahi wa ni'mah ya tawwabu ya wasi'al maghfirah Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Lalu kemudian dijawab oleh para jamaah sholat tarawih secara bersama-sama dengan suara keras, Shallu alaihi, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Nah, maka seperti itu ya yang kita temui di sebagian kaum muslimin ya. Bahkan ada yang lebih parah ya, sampai teriak-teriak kayak seperti ya, kayak teriak-teriak yang seperti itu ya. Shallu alaihi Muhammad, gitu seperti itu. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ya mengerjakan sholat tarawih. Dan para sahabat juga tidak pernah melakukannya. Nah, teman-teman, ini semestinya ada banyak ya. Ada 14 ya. Namun saya tadi bacakan sampai 10. Namun ini ada 14 ya, teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi nanti bisa dilihat ya, yaitu di Al-Manhaj. Ini oleh Ustaz Zainal Abidin bin Samsudin.
Beliau yang menulis ini ya, yaitu Ustadz Zainal Abidin bin Samsudin. Sekarang beliau sudah doktor ya, Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LC.MA. Hafidhullah Ta'ala. Nah oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, bahwasanya ternyata penjelasan dari beliau, Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi, dan itu tidak ada di syariat Nabi SAW. Nah maka dari itu, kalau ingin bersolawat ya, kita memang semua ini cinta kepada Nabi SAW. Memang kita ini semua cinta kepada Nabi SAW. Namun ketika kita melakukan solawat kepada baginda Nabi, maka itu ketika sholat tarawih ya, itu tidak disyariatkan. Ya, kita boleh ya di luar sholat tarawih itu sebanyak-banyaknya apapun ya, itu tidak mengapa. Mau 200-ratusan ribuan tidak masalah. Kita tidak melarang ya. Jadi jangan salah paham ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.